Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini tanggal 28 Mei 2023. Tepat hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari raya Pentakosta adalah hari raya panen menurut kepercayaan orang Yahudi. Jatuh 50 hari setelah Paskah. Pada waktu bulan April kita melaksanakan ibadah Paskah, hari kenaikan Yesus. Setelah itu Yesus bangkit. Hari Paskah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari ada bersama murid-muridnya. Dan janji Tuhan pada waktu hari raya Pentakosta, supaya jangan kamu tinggal di Yerusalem, karena janji Bapa yaitu kepenuhan Roh Kudus. Dan sebentar nanti akan saya jelaskan tentang kepenuhan Roh Kudus yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, yang berkaitan dengan hari ini adalah hari raya Pentakosta. Dan Roh Kudus turun menyertai setiap murid-murid Tuhan. Dan bersama dengan kita saat ini kita butuh Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Nanti saya mau jelaskan dalam firman Tuhan. Dan sesuai dengan janji Tuhan, Roh Kudus akan turun bersama kita. Dan kalau Roh Kudus turun bersama kita, kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai di ujung bumi. Dimanapun kita berada, dipakai Tuhan menjadi saksi. Bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi garam, menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Manusia umumnya dipimpin oleh daging akibat jatuh di dalam dosa. Tapi janji Tuhan Yesus, sebab kita sudah terima Yesus, menerima kasih karunia Tuhan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan Roh Kudus mengubah kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia rohani. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh air besar Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti dipimpin oleh roh kedagingan. Roh kedagingan bisa membawa kita di dalam kehidupan dosa, dan upah dosa dalam maut. Oleh karena itu saya, Pastor Yakob Rahmat, pada kesempatan hari Pentakosta ini, saya mau menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus pimpinlah, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan hawa nafsu kemanusiaan kita, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan sampai
Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kehendak daging berlawan dengan kehendak Roh Kudus. Tapi kita minta, biarlah kita bukan dipimpin daging kita, tetapi dipimpin Roh Kudus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya, aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Roh Kudus, pimpinlah hidupku ini ya Tuhan Yesus, sampai aku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun buat setiap kami Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku ya Tuhan Yesus. Ampun ya Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, layakan sebentar kami membaca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan, Engkau Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan saat ini, pagi-pagi hari ini berkaitan dengan hari Raya Pentakosta, saudara. Hari Pentakosta itu menurut kepercayaan orang Yahudi, tradisi yang Yahudi, saudara ya, yaitu berkaitan dengan hari raya panen. Panen gandum yang itu dipersembahkan kepada Tuhan Allah Yehova, pencipta langit dan bumi. Dan Pentakosta juga adalah hari yang ke-50, hari setelah Paskah, waktu kita melaksanakan ibadah Paskah ya bulan April itu, saudara. Kalau dihitung-hitung sampai hari ini 28 itu totalnya 50 hari, hari ke-50.
untuk merayakan panen gandum dan berkatan Pentakosta. Mari kita membaca sama-sama yang berkaitan pencurahan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat 1 sampai 13. Kita butuh Roh Kudus. Pentakosta penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tema firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Nanti sore, nanti malam saya akan lanjutkan bicara tentang Roh Kudus. Ya, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak dipimpin oleh kehendak daging, tapi kehendak Roh Kudus. Supaya kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, ya. Roh Bapa itu sama, ya. Karena Yesus sebagai Bapa. Roh Kudus arti Roh Tuhan yang kudus, kudus. Karena tidak ada kekudusan di dalam kehidupan manusia. Maka pentingnya kita dipimpin kekudusan, yaitu dari Roh Tuhan. Karena kita manusia roh, rohani. Kita manusia ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Sedang kita nanti mati tinggalkan dunia ini, tubuh kita mati, saudara. Tapi jiwa perlu, pikiran kita perlu dibersihkan. Hati kita roh, kalau firman Tuhan dalam pengkhotbah, roh kembali kepada Allah. Maka pentingnya kita dipimpin Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Orang menyembah datang kepada Tuhan dengan roh. Seperti saat ini kalau kita datang ke ibadah, setiap hari kita berjumpa dalam doa. Bukan kita bertemu dengan Yesus dalam arti secara fisik, tidak. Tapi dalam hadiratnya, dalam rohnya. Mari kita membaca firman Tuhan. Supaya saya berdasarkan firman Tuhan. Saat ini, pagi ini saya membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang bertebaran berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindirkan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13 berkatan tepat hari ini adalah hari yang ke-50 sejak kita hitung dari pasca Yesus bangkit menang atas maut. Pentakosta. Kalau kita lihat di sini, janji Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena janji Tuhan, Dia akan curahkan Roh Kudus buat setiap kita. Kenapa Roh Kudus curahkan? Sebab ini perlu kita tahu, saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, dunia sudah dikuasai oleh roh jahat. Lawan kita bukan masalah daging. Kalau daging dengan daging, ribut, konflik fisik seperti tinju itu, saudara. Ya, mulut dengan mulut, fisik. Tapi kalau bicara roh, tidak bisa kita lawan setan, lawan roh jahat. Mana kita kelihatan? Nggak bisa. Nah, maka firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, bukan pemerintah Bapak Presiden, pemerintah saat ini. Bukan itu maksudnya. Di dalam struktur roh di dalam dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai roh jahat di udara.
Ya, seperti di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 saya mau baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat ini dalam bentuk roh, saudara. Makanya manusia-manusia kalau tidak takut akan Tuhan, kalau hidupnya fasik, tidak dekat dengan Tuhan, seperti Raja Saul. Raja Saul dikuasai roh jahat, sehingga dia jahat ingin membunuh Daud. Demikianlah seperti peristiwa yang lalu. Seorang polisi nembak, terjadi tembak. Banyak peristiwa seperti saat ini. Saling bunuh-membunuh, saling mengkhianati. Salah satunya Yudas Iskariot itu ditipu oleh iblis. Masuklah iblis dalam bentuk roh ke hati Yudas. Hati bicara roh. Coba kita mau baca. Supaya ini penting. Supaya Bapak Ibu ngerti ya. Saya terangkan tadi. Manusia ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi roh yang diserang oleh iblis. Sehingga hatinya diserang. Pasti bisa timbul kepikiran jahat. Pikiran jadi serang. Langsung ke perilaku. Yudas Iskariot. Coba ini. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencananya dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblis waktu itu nggak datang secara fisik, saudara. Tapi dikatakan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Setiap kita kalau tidak ada roh Tuhan, dikuasai oleh daging, maka roh kita dikuasai iblis, roh hati. Makanya banyak orang berhati jahat. Ya, berarti iblis. Hati punya dendam, dengki, itu dikuasai iblis. Seperti Kain membunuh Habel. Esau ingin membunuh Yakub waktu itu karena dikuasai oleh iblis. Termasuk manusia-manusia kalau dikuasai iblis punya hati jahat. Maka pentingnya pada hari Pentakosta saat ini, janji Tuhan Roh Kudus. Nanti sore atau malam saya akan terangkan kembali yang berkaitan Roh Kudus. Supaya kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu kata firman Tuhan katakan dalam Yesus 6 ayat 12. Peperang kita bukan melawan pemerintah-pemerintah. Bukan melawan dengan apa, saudara? Dan saya mau baca. Ya, bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan dengan pemerintah-pemerintah Lucifer. Pemerintah-pemerintah dalam roh jahat ini. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh jahat di udara, saudara. Pantesan di udara bisa terjadi tabrakan, meledak pesawat, di laut bisa terjadi begini, di darat orang bunuh diri, segala macam di dalam dunia ini sudah dikuasai roh jahat. Maka pentingnya kita perlu dikuasai Roh Kudus. Seperti hari ini, hari Pentakosta, kita minta dengan segala rendah hati ngomong sama Tuhan. Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, seperti contoh di dalam tadi Kisah Rasul. Waktu muridnya berkata, dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh atau glosolalia dari istilah Yunani, glosal, lalu dipandang oleh orang Kristen ya sebagai tanda ilahi yang menyertai baptisan dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, sama dengan Roh Yesus sama, saudara. Kalau kita baca ya di dalam Kisah Rasul juga dikatakan ada Roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan demikian. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Tuhan itu sama, berkuasa di dalam kehidupan kita. Nanti kita mau bahas kembali ya. Kalau hari ini saya bahas tidak cukup, saudara, ya waktunya. Tetapi nanti malam saya mau bahas kembali tentang Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena berkaitan dengan hari ini, hari Pentakosta, kita minta sama Tuhan. Sebab Yesus berkata di dalam Lukas 11 ayat 13, supaya kita minta sama Bapa, saudara, ya, sebagai bukti kita mau apa? Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati, butuh Roh Kudus. Kalau kita tidak minta, itu sombong. Nanti malam saya mau jelaskan lagi. Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus memang janji Bapa. Tapi janji Yesus, ada firman Tuhan, minta sama Dia, meminta kepada seperti murid-murid Yesus kumpul di Yerusalem. Seperti bagi kami sebagai anak Tuhan dari gereja Kereta Pantekosta, setelah Yesus naik ke surga 10 hari kita berdoa sama Tuhan. Saya dipenuhi Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta di hari ke-7. Saya ditumpangin tangan oleh papi saya. Satu saya menangis dan Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan saya. Sampai selesai ibadah, saya masuk kamar mandi, nangis terus saya. Kehidupan saya diubahkan sama Tuhan, dan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya sampai detik ini. Oleh itu mari, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kehidupan kita berubah, karakter kita berubah, semua berubah menjadi ciptaan yang baru. Sebabnya nanti kalau kita masuk dalam kerajaan surga harus hidup kudus. Hidup kudus kalau dipimpin Roh Kudus dan firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Nanti saya akan terangkan. Kita akan berdoa saat ini. Kita minta, Tuhan, Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupanku. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya, aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Pentakosta. Dan kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya.